Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu di hari Rabu ini. Senang sekali dimanapun saudara berada, kita bisa beribadah bersama-sama di hari Rabu yang kedua di bulan November ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita bawa setiap ucapan syukur kita naikkan setiap pujian dan penyembahan kita di hadapannya. Karena kita percaya hanya Tuhan saja yang layak untuk terima segala pujian dan syukur dari setiap kita. Amin saudara. Mari kita datang pada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan namamu Tuhan Yesus. Sebab hanya Kau yang layak. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Makasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik
persembahanku, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, kami puji, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu, Yesus. Kami bawa korban syukur, kami bawa di hadapan-Mu. Syukur kami ya Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, nama Yesus, nama Yesus kami agungkan, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Mari kita agungkan Tuhan malam hari ini, sebab Kau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang indah Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami akan belajar Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau memberikan pengertian bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau biarkan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wah, haleluya, luar biasa ya saudara. Saat ini kita sudah berada di dalam bulan November. Wah, nggak berasa ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Berasanya kok sepertinya waktu itu sangat cepat berlalu ya saudara. Tapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Amin. Nah, tema kita pada bulan ini, di bulan November ini adalah Christ-likeness atau keserupaan dengan Kristus. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu keserupaan dengan Kristus dan bagaimana kita bisa hidup, bagaimana hidup kita bisa serupa dengan bagaimana cara hidup Kristus. Amin. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, kalau kita baca ya saudara di Roma 8 ayat yang ke-29 ini, kita itu dari semula, kita tuh sudah dipilih oleh Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, kita semua ini adalah orang-orang pilihan. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari mungkin sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dari semula kita sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Kristus. Oleh sebab itu saudara begini, hidup kita manusia itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan, sudah ada di dalam rencana Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan itu ada di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu saudara, manusia itu sebelum manusia itu jadi, Tuhan itu sudah merencanakan begitu luar biasa rencananya, sehingga terciptalah kita manusia. Dari semula itu kita dibentuk seperti apa? Di dalam Kejadian 1 ayat ke-26 dan 27, saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini huruf depannya itu huruf besar ya saudara, itu menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wah, yang saya mau katakan begini saudara, kita semua ini adalah serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita katakan untuk diri kita sendiri, kita katakan, aku serupa dan segambar dengan Allah. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku serupa dan segambar dengan Allah. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita saudara, itu harus kita imani di dalam diri kita, karena itu merupakan suatu identitas kalau misalkan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kalau begini saudara, kalau kita ingin melihat Allah, secara gampangnya itu lihatlah dia di dalam diri kita.
lihatlah Tuhan sebagai gambaran diri kita. Karena apa? Karena kita adalah gambaran dan rupa Kristus. Kita adalah gambaran dan rupa Allah. Nah, yang membuat kita berbeda itu seringkali sifat kita, tingkah laku kita, dan cara hidup kita yang tidak serupa dengan Allah. Ya, memang manusia itu belum sempurna, tetapi kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Kejadian dan di dalam Roma tadi yang kita sudah baca ayatnya, bahwa itu tujuan agung yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Itu adalah tujuan agung yang sudah ditetapkan dan dibentuk oleh Tuhan. Wah, ini planning ya saudara ya. Manusia itu merupakan plan dari Allah, merupakan rencana dari Allah. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana hidup manusia kalau tidak hidup di dalam rencana Allah. Berarti apa? Berarti manusia merusak rencana Allah. Berarti manusia tidak mau ada di dalam rencana Allah. Nah, itu adalah tujuan agung yang Tuhan lakukan untuk kita semua manusia, bahwa apa? Bahwa kita serupa dengan Kristus, kita serupa dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Saudara percaya bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah? Amin. Nah, yang saya mau jelaskan itu begini, saudara. Seringkali kita bingung ya antara serupa dengan mirip. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama bahwa serupa dengan mirip itu sesuatu hal yang berbeda ya saudara. Itu nggak sama. Serupa dan mirip itu beda. Kalau mirip itu agak sama berarti sedikit ada kesamaan. Contohnya seperti ini. Alasan saya awal-awal ya waktu saya kenal dengan suami saya. Alasan pertama saya ketika saya menerima suami saya menjadi pacar saya pada saat itu karena saya melihat di dalam diri dia, saya melihat seperti papa saya, sosoknya itu seperti papa saya, bagaimana cara dia menasehati saya, bagaimana cara suami saya itu menegur saya dan lain sebagainya, itu seperti papa saya menegur saya. Karena itu tadi saya bilang ke suami saya bahwa kamu itu mirip kayak papaku gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya saudara ya, kata mirip itu agak sama, tapi suami saya bukan papa saya. Mirip itu agak sama, tetapi bukan ya saudara. Maksud saya begini, mirip itu sesuatu yang, oh kamu mirip dengan orang yang saya pernah sayangi dulu. Mirip mungkin sifatnya, cara bicaranya, ya kan saudara, atau mungkin cara dia memperlakukan kita. Nah, tapi kalau serupa itu adalah satu rupa, seperti duplikat. Nah, seperti copy paste gitu ya saudara ya. Duplikat yang dimana itu benar-benar sama persis, mulai dari jenisnya, mungkin macamnya, mungkin warnanya, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama ya saudara ya, anak kembar itu memakai pakaian serupa. Nah, kalau pakai pakaian serupa berarti seperti duplikat kan saudara ya, benar-benar persis, benar-benar sama. Karena serupa itu satu rupa, satu jenis, satu macam. Nah, lalu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menggunakan kata-kata serupa? Kenapa LAI tidak menggunakan kata mirip? Karena orang-orang Kristen itu representatif of Christ. Kita adalah gambaran Allah. So, jadi kita harus pahami bahwa hidup kita bukan mirip seperti Kristus, tapi hidup kita serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Sampai sini saudara paham ya. Jadi mirip dengan serupa itu berbeda, saudara ya. Lebih pas kalau serupa dengan Kristus daripada mirip ya, saudara ya. Orang lain harusnya yang bertemu dengan kita, mereka melihat kita dan mereka berkata, oh tingkah lakunya serupa dengan Kristus. Nah, di situ poinnya pas saudara ya.
wah kehidupannya serupa dengan Kristus, wah orang-orang Kristen itu kasihnya itu serupa dengan Kristus. Artinya apa? Kita mengasihi tanpa pamrih, kita mengasihi tanpa batas, kita mengasihi tanpa embel-embel yang lain, kita memberi, kita berbuat baik kepada seseorang, kepada semua orang, itu tidak membalas, tidak mengharap imbalan, atau kita tidak mengharap orang itu membalas kita. Nah, sehingga orang itu bisa melihat, wah, tingkah lakunya serupa dengan Kristus. Serupa itu seperti duplikat ya, saudara ya. Kita adalah representatif dari Kristus yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah kita harus bisa menjadi wakil gambaran Allah. Oleh sebab itu, kita harus sadar dong bahwa diri kita ini adalah wakil-wakil Allah. Katakan dalam katakan kepada dirimu bahwa aku adalah wakil Tuhan di dunia ini. Aku adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, kita nggak boleh hidup sembrono. Kita nggak boleh lagi hidup seenaknya sendiri, saudara. Karena kita adalah wakil-wakil Allah. Kita adalah duta-duta besar kerajaan sorga yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan memiliki tujuan supaya apa? Supaya orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa lihat rupa Kristus di dalam diri kita. Orang-orang dunia, mereka yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan dari mana? Dari cara hidup kita, dari tingkah laku kita serupa dengan Kristus. Amin. Coba kita perhatikan tadi di kejadian 1 ayat yang ke-27, ada 3 kali kata pengulangan. Kalau kita mau baca ya, kita belajar bersama-sama. Ada 3 kali pengulangan, saudara. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini benar-benar pengulangan yang penekanan ya, saudara ya. Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya, serupa dengan gambarnya. Diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya lah mereka. Amin, saudara. Nah, hal ini yang perlu kita ingat bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memiliki identitas. Katakan, kita memiliki identitas. Kita memiliki identitas apa? Kita memiliki identitas bahwa kita serupa dengan Kristus. Kita serupa dengan Kristus. Amin. Kalau kita sadar akan identitas kita sebagai wakil-wakil Allah bagi dunia ini, cara hidup kita enggak serampangan, cara hidup kita enggak boleh sembarangan, saudara ya. Kita akan menyadari bahwa adanya kualitas yang terletak di dalam diri kita karena kita serupa dengan Tuhan. Amin. Saudara, jangan ada di antara kita yang merasa bahwa, oh aku lemah, oh aku nggak punya talenta, oh aku nggak punya karunia, oh aku nggak berguna, aku nggak ada fungsinya, aku nggak ada nilainya, oh aku nggak ada manfaatnya hidup di dunia ini, oh aku nggak ada ini, aku nggak ada bla 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 bla. Kita nggak boleh bilang kayak gitu, saudara. Malam hari ini kita belajar bahwa kita serupa dengan Tuhan. Keserupaan itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita nggak mungkin dong nggak punya nilai. Amin. Sedangkan sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia dibentuk, itu saja Tuhan sudah memplanningkan bahwa manusia ini memiliki fungsi, manusia ini memiliki tujuan untuk apa? Untuk berkuasa di bumi, berkuasa atas ikan-ikan, berkuasa atas tumbuhan, untuk mengelola bumi dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan, itu adalah fungsi manusia diciptakan oleh Tuhan. Bahkan fungsi yang lebih mulianya lagi adalah kita menjadi wakil-wakil kerajaan Allah di bumi. Kita adalah menjadi wali-walinya Tuhan. Kita ini
punya kualitas, hidup kita harus punya kualitas. Oleh sebab itu, ayo bangun lagi diri kita, sadari talenta atau sadari fungsi-fungsi tujuan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Bukan kita nggak punya itu nilai, tapi kita yang nggak menyadari nilai diri kita. Amin. Kita itu identitas, kita itu adalah kerajaan surga. Identitas kita itu adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita itu serupa dengan Kristus. Itu tujuan yang sangat luar biasa, saudara. Tujuan yang suatu kehormatan bagi kita kalau kita boleh diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu, kualitas hidup kita itu memiliki nilai, ada nilai di dalam diri saya, ada nilai di dalam diri saudara. Amin. Cara hidup kita harus berkualitas. Kalau mungkin kita saat ini sedang mencari nilai hidup kita atau kita belum menyadari fungsi atau kualitas diri kita tanya sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, kita benar-benar minta sama Tuhan untuk Tuhan gali potensi yang ada di dalam diri saya. Kalau kita sudah memiliki potensi, ayo tingkatkan potensi kita. Yang anak-anak muda, ayo lebih semangat lagi ikut Tuhan, lebih semangat lagi melayani Tuhan, lebih semangat lagi mengiring Tuhan, karena pelayanan itu bukan cuma sebagai rutinitas atau formalitas saja, tetapi pelayanan itu juga termasuk fungsi kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan datang itu bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan saja datang untuk melayani. Amin, saudara. Nah, seperti seorang dokter, saudara ya, kita tahu bahwa aktivitas seorang dokter adalah menolong orang yang sakit, yang ada di rumah sakit. Mungkin pokoknya tugas dan kewajiban dokter, pengabdiannya dokter adalah menolong orang yang sakit. Dia bekerja di rumah sakit. Nah, dan seorang dokter pasti akan melakukan sesuatu hal, fungsinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter. Pasti seorang dokter akan menunjukkan fungsinya dia sebagai seorang dokter. Nggak mungkin dong seorang dokter kerjanya di dalam pesawat, ya kan saudara? Nggak mungkin dong seorang dokter kerjanya di dalam pesawat, lalu duduk di kemudi pilot dan mulai menerbangkan pesawat. Kan nggak mungkin ya saudara ya. Atau kebalikannya, nggak mungkin seorang pilot, dia datang ke rumah sakit, dia menggunakan jas dokter, lalu dia mengoperasi orang misalkan. Sedangkan identitas dia adalah seorang pilot. Nah, itu bahaya ya saudara ya. Mungkin bisa, tetapi jadi fungsinya tidak tepat gitu ya saudara ya. Fungsinya sangat tidak tepat. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pelajari pada malam hari ini? Christ likeness atau serupa dengan Kristus ini, kita harus sadari, kita harus belajar bahwa ayo lakukan fungsi kita dengan baik dan benar. Ayo lakukan tugas kita, lakukan fungsi kita serupa dan segambar dengan Allah. Lakukan fungsi kita dengan baik dan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tunjukkan identitas keserupaan kita dengan Kristus itu kepada dunia. Supaya apa? Supaya dunia melihat, oh dia hidup tingkah lakunya serupa dengan Kristus. Oh ternyata Tuhan Yesus itu kayak gini ya, gitu. Karena mereka melihat di dalam diri kita bisa mentransformasikan atau menyatakan bahwa Tuhan itu loh seperti ini, Tuhan itu loh ada di dalam diriku. Oleh sebab itu aku hidup mengasihi kamu itu tanpa batas, aku mengasihi kamu tanpa embel-embel yang lain gitu ya saudara. Aku mengasihi kamu itu dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tidak seperti dunia berikan gitu ya saudara ya. Sehingga apa saudara? Sehingga dunia benar-benar melihat bahwa oh cara hidupnya, tingkah lakunya serupa dengan Kristus. Amin saudara ya. Kita adalah wakil-wakil kerajaan Allah, kita adalah wali-walinya Tuhan. Oleh sebab itu ayo fungsi kita, jalankan fungsi kita. Kalau misalkan seperti contoh tadi ya saudara, seorang dokter ya udah lakukan fungsimu sebagai dokter. Kita adalah fungsi kita sebagai anak-anak Allah, fungsi kita wakil-wakil kerajaan surga, fungsi kita wali-walinya Tuhan di dalam dunia ini.
Ayo sama-sama kita lakukan fungsi kita dengan benar, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa kita sadar bahwa kita ini serupa dengan Tuhan. Kita harus berhati-hati lagi ya saudara dalam hidup kita ini. Ayo sadari ada potensi, ada nilai di dalam dirimu. Jangan menyepelekan, hidup kita jangan sepele. Hidup kita itu bernilai, kita itu berharga, kita itu istimewa. Oleh sebab itu kita serupa dan segambar dengan Dia. Itu adalah hal yang luar biasa saudara ya. Itu adalah plan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa menurut saya. Kita diciptakan, kita dibentuk, bahkan di firman Tuhan dikatakan dengan tangannya sendiri Dia membentuk kita, dan dengan nafasnya kita diberikan roh hidup di dalam diri kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Amin saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan bagi setiap kami bahwa Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami mau Tuhan kualitas hidup kita, kami mau hidup kita terus serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Mungkin kami sering mengecewakan Tuhan, atau mungkin hidup kami sering melenceng. Tuhan ampuni kami. Ya Roh Kudus, pimpin langkah kami, pimpin hidup kami. Lebih lagi Tuhan, gali potensi yang ada di dalam diri kami. Kami mau menjadi wali-wali kerajaan sorga. Kami mau hidup benar Tuhan. Kami mau hidup benar Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan ubahkan kami, Tuhan pimpin kami Tuhan. Tuhan bentuk hidup kami Tuhan Yesus, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menonton video pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Kami percaya Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.